Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disub, selamat datang di Tran Podcast. Sen ke kanan, jangan belok ke kiri. Bersama saya, Mas Farid. Nah Sobat Disub, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial, yaitu bersama Bapak Amir Barata, ST MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang, Pak Amir. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, alhamdulillah. Ini program baru kita, Pak Amir. Siap. Sebagai edukasi kita ke masyarakat terkait keselamatan di bidang lalu lintas di era digitalisasi ini. Sebelumnya biar masyarakat tahu nih Pak Amir, sedikit bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya Pak Amir di mana sampai ke Dinas Perhubungan ini? Monggo. Selamat siang Sobat Disub. Terima kasih atas undangannya ke Trans Podcast yang episode awal ini ya. Terima kasih sekali. Salam perkenalan, nama saya Amir Barata. Saya lahir sebagai CPNS tahun 2002 di pemerintah Kabupaten Jember, Mas. Oh, Jember, Pak? Iya, Jember. Kebetulan 2 tahun di sana di Badan Pengawas. Kemudian di tahun 2004 akhir saya diberi kesempatan untuk geser ke Kabupaten Blitar, langsung di Dinas Lingkungan Hidup dan Permukiman waktu itu. Kemudian singkat cerita mendapatkan eselon pertama kali sebagai Seklur, Seklur Singlego, kemudian setelah itu Kepala Kelurahan di Togokan, Kepala Bidang Pertanahan di Dinas Permukiman dan Kawasan Perumahan waktu itu. Baru kemudian di tahun 2020 geser dipercaya menjadi Kabid Angkutan di Dinas Perhubungan. Nah kebetulan di tahun 2020 begitu masuk di Dinas Perhubungan langsung kena COVID-19. Cerita singkatnya seperti itu. Nanti kan berlanjut dengan yang lain, ya. Oh iya. Jadi mulai 2020 ya, 2020 gabung di Dinas Perhubungan ini. Iya, 2020. Untuk personel berapa Pak di bidang angkutan? Kalau ini? di bidang angkutan itu hari ini ya, Mas Farid ya. Hari ini personelnya 80 orang. Tapi nolnya gelundung. Jadi 8 orang itu ada 2 kasih dan 5 staf. Untuk staf yang ASN, yang PNS itu ada 3, tapi yang THL sisanya 2, seperti itu. Jadi untuk kasihnya ada 2, itu kasih apa aja Pak? Kasih moda transportasi dan simbol transportasi. Itu mengacu ke Perbup yang baru Mas, di SOTK yang baru. Kalau untuk kasih yang berhubungan dengan terminal itu kasih apa Pak? Simbol transportasi. Simbol transportasi. Simbol transportasi. Jadi kan kita juga biar teman-teman Sobat Disub itu tahu. Jadi kan kayak terminal itu kan ada ABC itu Pak. Nah itu betul. Bisa dijelaskan sedikit Pak. Itu ABC-nya itu apa itu? Jadi terminal itu dibagi sesuai dengan kewenangannya. Kalau terminal yang di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan di Kota Blitar ada Mas. Terminal Patria itu terminal tipe A. Tipe A. Kalau yang tipe B kita juga punya di Kabupaten Blitar itu di Kesamben. Itu kewenangannya provinsi tipe B. Nah, di kita itu kewenangan di kabupaten itu tipe C. Terminal tipe C itu dulunya ada 3. Dulunya ada 3, kemudian yang bukan dulunya sih Mas. Sebenarnya ya memang hari ini masih ada 3. Cuma yang 1 kan memang sedang kita upayakan untuk dialihfungsikan kaitan dengan
intensifikasi PAD. Ya intinya kalau saya sama Mas Farid itu pengen take home pay-nya nambah, ya berarti kan PAD-nya harus naik dulu, seperti itu. Gitu Mas. Iya, jadi terkait ABC itu berdasarkan kapasitasnya Pak mungkin ya? Lebih ke berdasarkan kewenangan. Kewenangan. Iya, kewenangan siapa yang mengurusi seperti itu. Nah tentunya kalau untuk yang terminal tipe A itu kan berarti angkutan antar kota, antar provinsi. Yeah. Kalau untuk terminal tipe B antar kota dalam provinsi. Nah kalau terminal tipe C berarti ya hanya melayani angkutan dalam satu daerah kabupaten atau kota seperti itu. Iya. Berarti kasih yang satunya berkaitan dengan moda transportasi. Kalau moda transportasi itu sebenarnya kalau simpul transportasi itu kan berarti sudah jelas ya Mas ya, mulai dari manajemen, operasional, pengembangan personel terminal, pengembangan, pembangunan, rehabilitasi dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan simpul transportasi. Kalau moda itu bukan kemudian tanggung jawabnya lebih berat atau seperti apa, tapi karena kondisi yang terkini itu karena mereka kan mulai dari perumusan rencana, pengadaan, pengendalian, pengawasan, yang kebetulan angkutan perdesaan dan perkotaan yang menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan itu kan di tahun belakangan, di 5 tahun belakangan ini kan kalau bisa dikatakan kan mati suri. Angkutan umum ya, angkutan umum yang mengangkut orang yang perdesaan maupun perkotaan dalam satu daerah seperti itu. Jadi gini Pak Amir, melihat fenomena sekarang ini ya, jadi karena banyaknya ojol dan kemudahan kredit kendaraan bermotor itu itu kan kita lihat angkutan itu kan sepi ya mungkin ya. Nah itu inovasi-inovasi apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perhubungan ini khususnya bidang angkutan? Jadi saya masuk ini akhirnya kayak cerita sejarah yo Mas Farid. Kayak cerita sejarah. Jadi saya masuk di Dinas Perhubungan itu kan tahun 2020 tuh. Masuk langsung kita kena COVID. Semua anggaran direfocusing. Nah ketika akhirnya kan kita back to basic ya. Bicara data dan lain sebagainya. Akhirnya kan kondisi angkutan di Kabupaten Blitar itu ketahuan tuh. Jadi dari 20 sekian yang dulu ditetapkan menjadi trayek itu ternyata di saat-saat itu udah ada yang istilahnya memperbarui izin trayek. Nah ini berarti kan sudah bisa dikatakan kalau angkutan umum di Kabupaten Blitar ini kan mati suri Mas. Mati suri. Kalau Mas Farid itu katakan bertanya inovasi-inovasi apa, sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau langsung kemudian ada inovasi. Jadi perjuangan awal itu ada, tetap kita komunikasi dengan pengusaha angkutan dan lain sebagainya. Apalagi kan pada saat terdampak COVID itu kan langsung yang salah satu yang terimbas sangat berat itu kan usaha angkutan. Iya betul. Terutama angkutan orang karena di waktu itu kan ada pembatasan pergerakan mobilitas dibatasi betul. Nah akhirnya pada saat itu ya alhamdulillah dari komunikasi kami dengan pengusaha-pengusaha angkutan akhirnya kita juga sempat bisa tanya-tanya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kondisi perusahaan angkutan di waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketika kami coba penggalian data itu baru kemudian ketahuan banyak sebenarnya yang bisa dilakukan kaitannya dengan angkutan ya. Angkutan ya. Kan problematika kita itu sebenarnya kan tidak adanya sarana angkutan untuk angkutan umum. Ya karena itu tadi karena itu tadi kemudahan memperoleh kendaraan yang
begitu mudah. Bahkan sekarang DP 0 pun kan juga pulang bawa ya seperti itu. Terus kemudian ada transportasi daring. Saya lebih seneng kalau nyebutnya transportasi daring ya. Biar konotasinya tetap bagus seperti itu. Transportasi daring. Transportasi daring apalagi ketika di masa pandemi itu Mas. Betul. Itu kan mereka malah booming. Ya, mereka kan malah booming karena memang kan handlingnya kan personil ya, bukan umum. Nah itu. Lah, tapi rupanya mereka pun juga terdampak. Mereka pun pada saat itu juga terdampak. Akhirnya juga sempat brainstorming juga dengan teman-teman di bidang angkutan waktu itu. Juga kolaborasi. Mas, saya cerita ya. Apapun inovasi yang muncul dari bidang angkutan yang nanti saya sebutkan, itu sebenarnya nggak bisa kalau dibilang itu hasil murni dari bidang angkutan, nggak bisa. Tetap ATM, Pak? ATM ya, tapi kolaborasinya yang luar biasa. Nah itu sebenarnya yang kemarin ketika kita ada giat launching itu ya, itu sebenarnya rodok sungkan saya Mas. Karena apa? Sebenarnya itu gawe orang banyak. Nah dari hasil kolaborasi itu akhirnya muncul beberapa inovasi. Salah satunya mungkin yang paling terkenal dan alhamdulillah sudah masuk di Perbup nomor 60 tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Perbup nomor 62 tahun 2020 mengenai inovasi daerah. Ini saya mohon maaf ya Sobat Disub kalau misalkan ada keliru, namanya juga kalau angka gitu kan susah ngapalin tentang inovasi daerah. Namanya Bang Anjar. Bang Anjar. Iya, bukan Bang Anjar yang itu. Bukan. Bang Anjar Bus Angkutan Khusus Pelajar Kabupaten Blitar. Yang sering dilupakan itu Kabupaten Blitarnya, Mas. Karena ya kalau sudah bicara Bang Anjar itu ya di Kabupaten Blitar. Makanya Bus Angkutan Khusus Pelajar Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitarnya nggak boleh ditinggal tuh. Trademark gitu. Menarik. Gitu, Mas. Menarik ini Pak Amir, menarik. Untuk Bang Anjar sendiri itu terinspirasi dari mana Pak? Kenapa Pak Amir memilih brand Bang Anjar itu, terus peruntukannya untuk siapa gitu. Nah, kalau ini dongeng lagi. Moga-moga cukup ya durasinya. Boleh. Itu. Jadi di 2020 ketika kami back to basic, back to office, apapun namanya waktu itu nggak ada kegiatan dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya kita menggali data. Salah satunya yang kita gali adalah laka lantas. Nah kebetulan alhamdulillah waktu itu sempat kita temukan data itu sudah segmented Mas. Jadi di data laka lantas itu waktu itu sudah dibedakan berdasarkan usia dan profesi. Di situ akhirnya kita ketemu suatu kenyataan yang cukup mengejutkan. Bahwasanya itu series data mulai tahun 2016 sampai 2020 waktu itu 4 tahun itu menunjukkan 50% atau hampir 50% dari jumlah laka lantas yang terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Kenapa kok saya bilang wilayah administrasi Kabupaten Blitar? Karena kita kan 2 wilayah hukum tuh Mas. Ada Polres Blitar, ada Polres Blitar Kota. Datanya kan kita dapat dari itu. Nah 50%-nya itu melibatkan pelajar sebagai pelaku dan korban. Ini yang perlu diketahui oleh Sobat Disub. Jadi kalau laka lantas itu ada 2, pelaku, ada korban. Dan ternyata ketika kita kerucutkan lagi, yang lebih besar malah menjadi pelaku. Nah, ini kan ada apa? Terus akhirnya waktu itu kita terinspirasi untuk, ini kayaknya sudah perlu nih ada angkutan khusus pelajar. Salah satu cara untuk itu, kami menggandeng Bapeda Litbang, masih Bapeda waktu itu, Bapeda untuk mengadakan studi kelayakan. Apakah layak di Kabupaten Blitar itu diberikan fasilitas sarana angkutan khusus itu? Hasilnya layak.
hasilnya layak. Ketika layak, kemudian kita tindak lanjuti dengan kajian teknis yang dilakukan sendiri. Nggak ada anggaran, Mas. Jadi ya kita lakukan sebagaimana pelaksanaan tupoksi. Kita juga sering ada proposal ke sana kemari gitu. Sampai akhirnya di masa kepemimpinan waktu itu Pak Budi, kepala dinasnya, itu kami didorong. Ketika kami brainstorming dengan beliau, kami didorong untuk, iya bagus ini, ayo terus berproses. Terus akhirnya kita pelajari, ternyata bisa kita melakukan sendiri dengan cara sewa waktu itu. Jadi prosesnya dimulai dari tahun 2020 embrionya. Iya, 2020, 2021, baru kemudian di 2022 dengan perjuangan oleh keseluruhan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, khususnya ketika penganggaran, baru kemudian kita dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Blitar untuk melaksanakan Bank Anjar. Karena ada anggarannya. Itu. Baik. Mas Farid, minum dulu nggih. Boleh. Bareng kakek ngomong biasanya ngelak, Mas. Alhamdulillah. Kita lanjut Pak ya. Nggih, monggo Mas Farid. Stop. Apa sing arep ditekokne? Jawab lek iso. Untuk program Bank Anjar ini Pak, tadi kan difasilitasi dengan sewa ya. Iya. Nah, itu ada berapa armada Pak kekuatan yang telah disediakan Dinas Perhubungan itu untuk melayani rute-rute itu? Oh, nggih. 2002 itu di awal kita 4 unit bis medium, atau mungkin biasanya sering disebut bis 3/4 itu bis ya Mas. Nah, itu melayani 3 trayek di 2022. Terus kemudian di 2023 di awal tahun kita masih 4 unit dengan 3 trayek. Alhamdulillah ketika PAK itu kami bisa mengoperasionalkan 12 unit Mas. 12 unit bus melayani 8 trayek. 8 trayek. Ya, jadi ketika kenapa kok 12 tapi yang dilayani 8, berarti ada beberapa trayek yang dalam waktu bersamaan itu jalan 2 unit. Jadi kan misal ini salah satu contoh ya Mas. Kanigoro, Talun, Selopuro, Wlingi. Nah, itu dilayani 2 unit, yang satu jalan dari Wlingi, yang satu jalan dari Kanigoro. Seperti itu. Nah, untuk 2023 kemarin juga alhamdulillah di akhir tahun Dinas Perhubungan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk melalui dana insentif daerah penanggulangan kemiskinan ekstrim. Jadi ternyata Bank Anjar itu ternyata juga bisa menurunkan tingkat inflasi, Mas. Jadi akhirnya kemarin kita diberikan anggaran untuk beli 2 unit mikrobus. Jadi yang sekelas apa Mas? Elf itu ya? Elf. Ya, Elf sekelas, ya, sekelas itu 2 unit yang kemudian kita operasikan di 2024 ini. 2024. Yeah. Jadi 2024 ini 8 unit bis medium sewa, 2 unit mikrobus punya kita sendiri. Nah, kok pasti ada pertanyaan nanti, loh kok turun dari jumlahnya di 2023 C12 di 2024 ternyata kok cuma 10. Turun itu bukan karena kita mengurangi pelayanan boten Mas Farid, tapi ketika kita jalan di 2023 kemarin ternyata memang ada jalur-jalur yang itu jalur-jalur terpilih ya, jalur-jalur arteri yang kita sebenarnya dari awal juga sudah kita rencanakan, tapi ternyata animo masyarakat kecil di situ di trayek itu. Ya, sehingga kemudian kita kurangi di trayek-trayek yang memang kurang peminatnya itu. Tapi kedepannya ya malah harusnya ditambah Mas. Tambah untuk unit dan
cakupan pelayanan. Cakupan pelayanan. Seperti itu. Jadi dari tahun 2023 menurun ke tahun 2024 ini, tapi rute yang dilayani itu tetap Pak ya? Tetap ya? Jumlahnya tetap. Jumlahnya tetap. Terus untuk jam operasional sendiri jam berapa Pak itu Pak? Jadi mungkin kalau Sobat Disub punya putra putri yang bersekolah atau keluarganya, nah itu nanti mungkin mereka bisa menggunakan fasilitas Bank Anjar ini kira-kira jam berapa? Kalau misalkan Sobat Disub ingin istilahnya bergabung di Bank Anjar atau ikut fasilitas itu, kami pelayanan dimulai di pagi hari itu pukul 5.45. 6 kurang seperempat. Kemudian 1 jam pelayanannya, kita finish di titik akhir itu 6.45. Karena memang kan banyak Mas Farid yang sekarang itu lembaga pendidikan yang masuk itu bukan jam 7 lagi, tapi maju 15 menit atau gimana untuk pembiasaan atau seperti apa gitu kan banyak sekarang. Nah, apalagi lembaga kita ini kan juga ada yang lembaga di bawah Kemenak itu kan biasanya ada pola pembiasaan seperti itu. Jadi jangan sampai lupa kalau mau ikut Bank Anjar di pagi hari itu 5.45 sampai 6.45. Beda lagi kalau sore Mas. Untuk pulang sekolah jam berapa? Jam beda. Nggak bisa disamakan. Jadi gini, ada satu trayek itu yang kebetulan sekolahnya itu pulangnya awal. Katakan jam 14.30. Nah, kita lihat di trayek itu pulangnya jam berapa. Kalau sore kami sebenarnya lebih fleksibel. Cuma kalau misalkan di kerangka acuan kerja. Di kerangka acuan kerja kita mulai pelayanan di sore hari itu pukul 15.00 sampai 16.00. Itu pun sebenarnya masih belum mengcover semua Mas Farid. Karena ada sekarang yang sekolah sak ngaji nih dan lain sebagainya itu. Tapi tetap ya harus kita utamakan yang secara jumlah. Jadi ya mohon maaf kalau sore hari kadang-kadang nggak bisa terangkut semua yang di paginya. Tapi bukan karena apa-apa, tapi karena memang pulangnya nggak bersamaan. Seperti itu. Bagi teman-teman pelajar yang merasa ingin menggunakan fasilitas Bank Anjar ini ada syaratan khusus nggak Pak Amir? Nggak ada Mas. Intinya semua pelajar yang ada di trayek yang dilayani oleh Bank Anjar bisa naik. Free. Nah kita ini kan sebenarnya di awal pelayanan dulu itu kan ada pembatasan. Bukan pembatasan sih, lebih ke segmentasi yang mau kita layani apa ya. Maksudnya tanpa kita beri bekal sudah siap gitu loh untuk masuk ke ikut angkutan umum gitu kan. Nah itu waktu itu SMP dan SMA. Tapi pada perkembangannya ternyata MI SD pun juga ada yang ikut. Karena waktu itu kenapa? Kita kan zonasi ya Mas ya. Iya betul. SD zonasi, SMP zonasi. SMA pun juga zonasi walaupun terbatas. Maksudnya enggak keseluruhan zonasi. Karena kalau SMA zonasi kan juga agak repot ya. Nah, akhirnya waktu itu ya SMP SMA. Jadi tapi ternyata pada perkembangannya adik-adik SDM itu juga banyak yang ikut. Gratis loh Mas ya. Nggak perlu daftar. Walaupun sebenarnya di di info-info yang kita sebarkan di sekolah itu memang kita sarankan untuk mengakses Google Form yang kita sediakan di laman itu. Cuma ya itu sebenarnya hanya membantu kami untuk melakukan pendataan. Kira-kira dari daerah mana yang paling banyak naik dan tujuannya ke sekolah mana, apakah nanti itu perlu ditambahkan pelayanannya, ditambahkan unit pelayanan atau seperti apa. Tapi sifatnya nggak wajib, ya walaupun itu sebenarnya membantu kami. Tapi ya tetap kita bilang, nah kalau nunggu katakan nggak bisa ngakses Google Form tapi terus pengen ikut, masuk ya nunggu orang tuanya atau dia sendiri ngisi Google Form, ya sudah naik aja.
Jadi yang menjadi catatan untuk Bang Anjar ini yang pertama memang satu, jam operasionalnya itu mulai jam 5.45 sampai 6.45 di pagi hari. Tapi kalau sore nanti fleksibel menyesuaikan dengan jadwal kepulangan adik-adik. Siapa saja pelajar, iya, pelajar ya, itu bisa menggunakan fasilitas ini dan gratis. Perlu dicatat ya, Sobat Disub, ini gratis. Kalau animo masyarakat sendiri gimana Pak? Mungkin orang tua atau pelajarnya itu sendiri mungkin pernah kita lakukan survei atau bagaimana, itu gimana animo masyarakat? Kalau animo masyarakat itu beragam ya Mas, tapi pada umumnya kita bicara kalau namanya perhubungan ini kan load factor tuh. Jadi isian setiap hari itu berapa persen dari jumlah kapasitas tempat duduk yang disediakan. Ini tolong nanti untuk editor juga kalau memang yang terakhir nanti load factor maksimumnya perlu didit gitu, tolong didit ya. Soalnya di atas banget gitu Mas Farid. Jadi yang pasti setiap harinya rata load factor itu 100% itu kalau sepi Mas Farid, dan itu kayaknya jarang. Tapi yang sering itu 120 sampai 150 bahkan pernah sampai 200% lebih. Nah ini yang 200% perlu didit seperti itu. Nah sampai akhirnya ada beberapa waktu dulu itu sempat ada namanya Innova Sholawat, Avanza Sholawat. Itu sebenarnya keajaiban atau pertolongan secara ajaib yang diberikan salah satunya oleh Pak Kepala Dinas Perhubungan. Itu merelakan kendaraan dinasnya itu untuk menyapu adik-adik yang tidak kebagian tempat seperti itu. Luar biasa. Itu perlu diapresiasi itu. Perlu diapresiasi adanya Innova Sholawat itu. Jadi animonya bagus. Bagus. Alhamdulillah di 2024 ini kita start di tanggal 5 Februari kemarin. Satu hari kemarin. Itu sudah terpantau load factor tidak ada yang 100%. 120, 150 seperti itu. Itu Mas. Jadi dioperasionalkan setelah kemarin diresmikan oleh Ibu Bupati itu ya. Jadi apa ya Mas ya? Kemarin itu kan sebenarnya kita ya launching, ya rebranding. Seperti itu juga untuk mengkomunikasikan secara lebih ke khalayak ramai, khususnya di jajaran Pentahelix. Kita sekarang kan sudah tidak lagi menyebut stakeholder. Sudah Pentahelix itu, Pentahelix. Nah itu juga akhirnya biar bisa menarik semua pihak untuk ikut berperan serta pada Bang Anjar. Karena kemarin kan juga sudah disampaikan tuh sama Bu Bupati, Bang Anjar itu sudah bukan lagi inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Perhubungan, tapi sudah menjadi ikon pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten Blitar. Seperti itu. Luar biasa. Ini embrio dari 2020 sampai sekarang menjadi ikon pelayanan pemerintah Kabupaten Blitar. Itu isone melu bangga Mas. Ikut bangga dan mendukung untuk tercapainya pelayanan. Maksudnya ketika di 2020 itu kami di bidang angkutan sama sekali nggak ada bayangan kalau ini nanti bisa sebesar ini. Nggak ada. Tujuan kita sebenarnya kemarin cuma simpel saja, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Sudah itu saja. Dan itu juga bukan kerja kami sendiri. Kami dibantu oleh tidak kurang dari Bapeda, dari DPM PTSP, terus kemudian dari bagian pengadaan barang dan jasa Seda, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar, kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, semuanya membantu. Belum lagi
pihak sekolah yang membantu kami luar biasa. Jadi ini memang kerjasama dari banyak orang, Mas. Makanya kemarin kan kata beliau ini kan sebagai salah satu contoh pelaksanaan KOR ASN berakhlak, salah satunya adalah kolaboratif. Itu, Mas. Iya. Balik nih, Mas. Melu bangga, Mas. Seperti itu. Jadi meskipun program ini sudah berjalan dari 2020 sampai 2024 2022, Mas. 2022 sampai dengan 2024 ini tentu banyak pro dan kontranya mungkin Pak Amir ya. Nggih, tentu itu pasti, Mas. Namanya kebaikan, kalau tidak ada pro kontranya, kita kan nggak semakin militan untuk menjalankan. Betul. Seperti itu. Nggak semangat ya. Iya, nggak semakin semangat. Sebenarnya yang kontra itu sedikit, Mas. Paling juga cuma nanyakan, lah gon kurung. Itu. Atau kalau enggak mungkin pengaturan jamnya terlalu pagi atau mungkin terlalu ini. Cuma gini loh, Mas. Kalau katakan terlalu pagi, kita juga repot. Cakupan pelayanan kita itu 15 sampai 25 kilo yang jarak yang ditampuh. Kalau kita nggak noto waktunya, berarti kan akhirnya unsur keselamatannya kan kurang. Iya, betul. Jadi ada yang di ujung trayek itu ya ada wali murid yang Pak terlalu pagi, Pak. Tapi itu kan bukan kontra. Kita nggak nganggap itu kontra. Itu kan ya memang ya bagaimana lagi seperti itu. Sebenarnya kalau katakan pro dan banyak pronya daripada kontranya. Banyak pronya, Mas. Yang pasti yang jadi kendala satu sebenarnya cuman pulangnya nggak bareng. Pulangnya sekolah itu nggak bareng. Dengan adanya kurikulum yang baru, ini siapa tahu ada yang sobat disub yang kebetulan ini ya Dewan Asatid atau kepala sekolah atau gimana. Kalau pulangnya itu bersamaan Pak, Bu, wah itu meringankan kami. tapi ini nggak mesti seperti itu loh ya. Cuma kalau itu kan bisa semua yang keangkut. Jadi seperti obsesi gitu loh, Mas. Kalau pagi ngangkut katakan 100, sorenya kok ngangkutnya kok banyak berkurang, tapi karena ada yang nggak keangkut karena melebihi waktu pelayanan lah, itu akhirnya ya juga eman yo. Padahal eman ini nyapa. Seperti itu. Itu, Mas. Jadi juga untuk menyikapi hal-hal seperti itu ya perlu kemakluman dari semua pihak ya, karena memang terkait bukan pro kontra ya, tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita akomodir keseluruhan gitu. Maka bukan kita yang tidak bisa mengakomodir, karena memang kondisinya itu memang tidak bisa kita samakan gitu Bapak ya. Di luar yang bisa kita kondisikan seperti itu, Mas. Itu. Pak Amir, mungkin harapan dan rencana ke depan ya untuk meningkatkan pelayanan adanya bis sekolah ini gimana Pak Amir? Jadi begini, Mas. Namanya inovasi itu kan berarti dia kan harus berkembang terus. Dan itu salah satu yang dipersyaratkan oleh Kementerian Mas? Kemenpan RB terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di tahun ketiga ya, Mas. Di tahun ketiga dari Bang Anjar. Kemarin sebagaimana yang kita branding pada saat peluncuran oleh Bu Bupati menuju Bang Anjar 2.4. Nah, itu kita berusaha memberikan tambahan pelayanan. Kalau penyempurnaan terus ya, Mas. Jadi setiap tahun itu kan selalu kita evaluasi, kemudian kita berikan istilahnya perbaikan pelayanan. Nah, ini dalam rangka menuju Bang Anjar 2.4 itu kita berikan bahasa kerennya value added pada inovasi tersebut, supaya inovasinya itu juga terus berkembang.
Nah, itu salah satunya adalah sistem informasi pemantauan Bank Anjar. Jadi 2.4 itu ada 2 yang kita tambahkan di tahun 2024. 2024 ini. Seperti itu. Terima kasih nggih Pak Kadis. Itu yang memberikan istilah itu Pak Kepala Dinas. Oh, Abang Anjar 2.4. 2.4. Nah, itu. Jadi yang pertama sistem informasi pemantauan Bank Anjar. Jadi kita upayakan nanti dengan kolaborasi dengan Dinas Kominfo. Karena kan ada di sana gitu posisinya. Ada aplikasi yang ringan saja yang bisa diinstal baik di Android maupun di iPhone, itu yang nanti bisa memberikan informasi secara real time posisi dari unit yang melayani masing-masing trayek. Jadi misalkan saya anak saya ikut di trayek 1 katakan gitu. Nah, dia nanti bisa milih di jam-jam pelayanan itu di trayek 1. Nah, baru kemudian dia bisa tahu posisi bis itu secara real time di mana. Misalkan nih Mas, misalkan kadang-kadang anak kan suka lama kalau makan di pagi hari wis ditulang tapi masih lama. Nah, itu bisa ini udah deket. Atau udah deket, ayo maknya seperti itu. Ya seperti itu sebenarnya untuk lebih gimana ya Mas ya, wali murid bisa tahu. Jadi kalau misalkan katakan ternyata di jam sekian putra saya sudah ini. Nah, itu sebenarnya juga nanti kalau mau dikembangkan banyak Mas. Misalkan ada semacam SMS blast itu atau mungkin WhatsApp broadcast WhatsApp, katakan putra Anda sudah sampai di sekolah seperti itu. Tapi kan kalau kayak gitu harus ada pendaftaran. Iya betul. Kan repot juga kan. Gitu. Tapi kedepannya juga kita juga perlu seperti itu. Kita perlu seperti itu supaya memastikan ada unsur kepastian dalam pelayanan. Seperti itu. Wah, menarik sekali Pak, menarik sekali. Iya, masih banyak Mas sebenarnya itu kenapa kok kemudian kita ini cuma memang kalau misalkan memang katakan masih penasaran tentang Bank Anjar, bisa tuh nanti di kepo apa namanya apa Mas, dilihat bisa dilihat di link yang di bawah ini, Linktree Bank Anjar, atau mungkin nanti bisa diberikan QR code mungkin nanti di terakhir gitu, QR code yang bisa di scan ini ya. Kalau harapan kami Mas, sadurunge mau tekon tak omong nih dhisik. Itu kalau harapan kami tentunya pelayanan Bank Anjar ini kan sudah menjadi ikon pelayanan publik Kabupaten Blitar. Dan ini tentunya berjalan tidak hanya karena Dinas Perhubungan semata. Perlu kerjasama dengan banyak pihak. Mari kita terus istilahnya aktif dalam pelayanan tersebut. Misalkan bagi yang membutuhkan memang monggo langsung. Kami juga monggo diberikan feedback kekurangan kami ada di mana, karena tentunya tak ada gading yang tak retak seperti itu. Kurangnya di mana supaya nanti kami segera untuk memberikan perbaikan dalam pelayanan. Nggih, kalau misalkan non sewu karena kita di Jawa Timur itu kan Jerbasuki Mawabeo. Ya mugi-mugi mawon nanti di depan itu anggarannya ditambah, 1, kedua tidak dikurangi seperti itu. Yang ini potensi diedit. Ya. Tapi perlu saya sampaikan. Jadi saya rasa mungkin itu kalaupun misalkan memang ada keluhan atau seperti apa di Linktree-nya itu juga kita sampaikan arah hubung real time 24 jam bisa di WhatsApp. Pak Bang Anjar kurang ini kurang itu, seperti itu. Jadi kita tetap menerima saran dan masukan untuk memperbaiki pelayanan kita. Pak ya. Satu yang terakhir nih Mas, terakhir semboyan pelayanan dari Bang Anjar itu adalah start Bang Anjar yang sustainable. Kenapa kok sustainable saya taruh di depan Mas? Supaya bisa berkelanjutan terus. Seperti itu. Kemudian yang kedua T, tepat waktu. A, aman. R, ramah anak. Penting ini, ramah anak. Betul. Ya. Terus terakhir tertib lalu lintas. Saya rasa
Bang Anjar, iya, start itu. Menginspirasi sekali Pak Amir. Sebelum menutup acara ini Pak, mungkin bisa memberikan pesan atau motivasi kepada Sobat Disub yang sedang menyaksikan podcast ini. Pesannya tidak kurang lebih sama dengan potongan mungkin kalau misalkan di depan kita nanti nih podcastnya nanti ada sedikit cuilan apa yang disampaikan Ibu Bupati itu. Pesannya ikut Bang Anjar karena Bang Anjar itu berarti pencerminan tertib berlalu lintas dari pelajar Kabupaten Blitar dan itu semuanya gratis. Jadi jangan lupa ikut Bang Anjar ya, seperti itu. Yang perlu kita garis bawahi adalah gratis Pak ya. Gratis, ya. Gratis. Baik, terima kasih Bapak telah berkenan hadir di Trans Podcast kita. Sudah memberikan banyak informasi yang sangat menginspirasi kepada Sobat Disub di rumah. Sama-sama, saya juga terima kasih telah diundang di Trans Podcast. Sayangnya cuma satu Mas. Ini harusnya RGB Mas. Gimana itu Pak? RGB dan dihidupkan. Iya, itu loh. Apa kalau kita lihat di apa namanya PC gaming itu kan RGB. Iya. Follow dan pantengin terus akun YouTube kita dan akun medsos lainnya. Jangan sampai teman-teman ketinggalan info-info penting dari kita. Trans Podcast, sen kanan. Jangan belok ke kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Siap.